Berikut adalah 10 contoh soal pilihan ganda tentang pendekatan pembelajaran berbasis masalah PBL dan proyek PJBL beserta pilihan jawaban A sampai E. 1. Apa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran berbasis masalah PBL? A. Membangun produk nyata yang dapat dipresentasikan. B. Pemecahan masalah yang autentik dan kompleks. C. Penyusunan laporan penelitian. D. Penentuan jadwal proyek secara terperinci. E. Presentasi hasil proyek di depan kelas. Jawaban B. Pembelajaran berbasis masalah PBL berfokus pada pemecahan masalah autentik dan kompleks yang mendorong peserta didik untuk mencari solusi. 2. Dalam pembelajaran berbasis proyek PJBL, hasil akhir yang dihasilkan adalah A. Solusi terhadap masalah yang dihadapi. B. Produk atau karya nyata yang dapat dipresentasikan. C. Laporan tertulis yang mendalam. D. Pengumpulan data dan analisis. E. Refleksi terhadap proses pembelajaran. Jawaban B. PJBL berfokus pada pembuatan produk atau karya nyata yang merupakan hasil akhir dari proyek yang dikerjakan oleh peserta didik. 3. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis masalah PBL adalah A. Pengajaran yang berpusat pada guru dan instruksi langsung. B. Peserta didik bekerja secara individual tanpa diskusi. C. Masalah sebagai titik awal untuk pembelajaran dan penyelidikan. D. Pembelajaran dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. E. Proses pembelajaran yang hanya mengandalkan teori saja. Jawaban C. PBL dimulai dengan masalah yang relevan dan menantang, yang menjadi titik awal untuk penyelidikan dan pembelajaran. 4. Perbedaan mendasar antara PBL dan PJBL adalah A. PBL berfokus pada penyusunan jadwal proyek, sedangkan PJBL berfokus pada pemecahan masalah. B. PBL dimulai dengan masalah dan berakhir dengan solusi, sedangkan PJBL dimulai dengan proyek dan berakhir dengan produk. C. PJBL lebih berfokus pada kolaborasi individual, sedangkan PBL lebih bersifat kompetitif. D. PBL lebih banyak menggunakan pembelajaran daring, sedangkan PJBL lebih sering dilakukan di kelas. E. PBL membutuhkan produk yang dapat dipresentasikan, sedangkan PJBL tidak membutuhkan presentasi. Jawaban B. PBL dimulai dengan masalah yang harus dipecahkan, sedangkan PJBL dimulai dengan proyek yang harus diselesaikan dan menghasilkan produk. 5. Manfaat utama dari pembelajaran berbasis masalah PBL adalah A. Meningkatkan keterampilan menulis laporan penelitian. B. Mengembangkan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. C. Meningkatkan keterampilan menyusun jadwal proyek. D. Mendorong peserta didik untuk bekerja secara individual. E. Mempercepat pemahaman konsep-konsep matematika. Jawaban B. PBL mengembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dengan cara yang autentik dan kontekstual. 6. Pada fase mana dalam pembelajaran berbasis masalah PBL, peserta didik mulai mendefinisikan dan mengorganisir tugas belajar terkait masalah? A. Fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. B. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. D. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. E. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jawaban B. Pada fase kedua, peserta didik mulai mengorganisir dan mendefinisikan tugas yang akan mereka lakukan dalam kelompok untuk memecahkan masalah. 7. Apa peran utama guru dalam pembelajaran berbasis proyek PJBL? A.
Menyusun seluruh proyek dan tugas peserta didik. B. Memberikan instruksi langsung kepada setiap peserta didik. C. Bertindak sebagai fasilitator, mentor, dan konsultan. D. Menilai setiap aspek individu secara terpisah. E. Mengatur jadwal dan anggaran proyek secara terperinci. Jawaban, C. Guru berperan sebagai fasilitator, mentor, dan konsultan yang membimbing peserta didik dalam setiap tahap proyek. 8. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pembelajaran berbasis masalah PBL adalah A. Menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan. B. Menyusun jadwal proyek yang ketat. C. Mempersiapkan masalah yang relevan dan menantang. D. Membuat laporan yang panjang dan rinci. E. Menguji hasil proyek dengan tes standar. Jawaban, C. Salah satu tantangan dalam PBL adalah mempersiapkan masalah yang relevan dan cukup menantang agar dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. 9. Salah satu manfaat dari pembelajaran berbasis proyek PJBL adalah A. Meningkatkan keterampilan manajemen proyek dan organisasi. B. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk belajar. C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tes standar. D. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja secara individu. E. Mengurangi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jawaban, A. PJBL membantu peserta didik mengembangkan keterampilan manajemen proyek dan organisasi yang penting untuk karir masa depan. 10. Dalam fase mana dalam PJBL guru memantau kemajuan proyek dan memberikan umpan balik konstruktif? A. Fase pertama, penentuan pertanyaan mendasar. B. Fase kedua, perencanaan proyek. C. Fase ketiga, penyusunan jadwal. D. Fase keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. E. Fase kelima, menguji hasil proyek. Jawaban, D. Pada fase keempat, guru secara aktif memantau kemajuan proyek dan memberikan dukungan serta umpan balik yang konstruktif untuk peserta didik. Semoga soal-soal ini dapat membantu dalam memahami konsep pembelajaran berbasis masalah PBL dan pembelajaran berbasis proyek PJBL.